Lihat gak tuh, cakep banget gak sih? Hmm. Hai guys, welcome back to my channel Vitaho. Nah, hari ini kita mau bikin yang agak tricky tapi gampang dan hasilnya tuh enak banget. Kita mau bikin cookies and cream shoe. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, kita akan bikin cookies and cream shoe. Jadi kita akan bikin cracklin, tapi nanti rasanya itu bakalan cookies and cream. Ini enak banget. Kita akan bikin 3 komponen. Kita akan bikin cracklinnya dulu. Di sini cracklinnya, gue akan menggunakan black cocoa powder. Jadi kan kalau kalian makan cookies and cream, kalian tahu lah mereknya apa? Oreo. Itu kan dia kan sebenarnya kan cookiesnya menggunakan black cocoa powder. That's why untuk mereplace dia punya tekstur dan juga harum dan juga rasanya, di atas cracklinnya gue akan menggunakan black cocoa powder. Ini gampang banget carinya di e-commerce tuh, paling kayak black cocoa powder ya. Dan nanti kita akan bikin susnya yang kalian paling sering komen gagal, kempes dan lain-lain. Gue akan ajarkan kembali. Sebenarnya itu mudah dan juga emang harus banyak latihan untuk bikin sus ini. Nanti isinya kita akan bikin semacam cookies and cream cheese filling gitu. Nanti pasti makan barengan bakalan enak banget. Dan jangan lupa resep lengkapnya kalian cek di description box. Pertama-tama kita akan bikin cracklinnya dulu. Kenapa? Karena cracklin butuh waktu yang cukup lama untuk taruh di freezer. Dia kalau udah beku baru kita bisa pakai. Kalau gue triknya tuh ya, setelah gue giling, gue gilas, biasanya gue akan bentuk dulu, nanti gue akan keluarkan saatnya sudah beku tapi dalam keadaan sudah dipotong. Itu biar memanfaatkan apa ya, biar kita nggak terlalu buang-buang waktu, potong-potong baru ditaruh di cracklin. Hal-hal kayak gitulah yang bikin cracklinnya cepet leleh karena kita potong baru kita taruh. Di cracklin ini gue menggunakan mentega tawar. Kenapa? Karena gue nggak punya mentega lain selain mentega tawar. Mau pakai margarin juga boleh, itu nggak masalah. Yang penting lemak. Ini gue akan masukin. Tapi pastinya pakai mentega lebih enak karena ada kandungan susu, jadi dia lebih bakalan lebih harum lagi. Nah, untuk cracklinnya, triknya itu kan baik yang bilang tuh kak, kalau dari kulkas dia langsung lembek gitu. Kalau gue biasanya setelah gue gilas, gue akan simpen di kulkas sampai dia agak firm setengah gitu, cetak. Terus baru gue simpan di freezer sampai dia benar-benar beku. Jadi pas kita mau taruh di atas topping susnya itu, kita udah nggak buang-buang waktu untuk kita cetak langsung yang sudah cetak kita keluarin dalam keadaan beku, langsung taruh di atas cracklinnya. Kalau gue seperti itu biar untuk bikin cracklin itu nggak cepat lembek di luar. Oke, ini mentega tawarnya dari itu room temperature versi gue, dia itu meskipun dingin tapi butternya tuh udah bisa gak tuh, udah playable namanya. Nah, di sini gue menggunakan castor sugar. Kita bikin cracklinnya dulu. Castor sugar ini, kalau mau pakai gula pasir biasa, boleh banget. Ini untuk menghasilkan tekstur atas cracklin yang lebih halus. Kalau kalian pakai gula pasir biasa, yang butiran lebih besar, otomatis cracklin kalian bakalan lebih yang kayak apa ya, lebih bertekstur gitu. Lebih kayak kasar gitu. Di sini gue pakai castor sugar ya. Kalau kalian mau cari di e-commerce banyak gula castor atau castor sugar. Ya, ini kita akan masukin. Ya. Kayak biasa, jangan lupa kita akan kasih garam biar gurih. Kita kasih juga sedikit vanila. Dan di sini nggak ada teknik spesifik. Kalau bikin cracklin itu cuma nyampur-nyampur doang ya. Jadi ini akan gue lembutkan si gula kasarnya dengan menteganya sampai dia itu membentuk satu adonan paste rata gitu ya. Ya, dia perlahan akan mulai soft. Pokoknya hasil akhirnya itu sampai udah nggak ada butiran mentega lagi. Jadi si butter dan juga gula itu benar-benar sudah smooth seperti ini ya. Terus kalau udah smooth like butter kayak gini, udah smooth ya butter sama gulanya, kita akan ayak bahan-bahan kering. Di sini kita akan ayak tepung serbaguna alias tepung protein sedang. Kita masukin. Jadi diayak semua langsung. Dan jangan lupa bahan paling penting saat bikin cookies and cream shoe ini, kita akan pakai black cocoa powder. Dia hasilnya tuh hitam-hitam gitu. Kalau pakai coklat bubuk biasa jadi coklat gitu. Ya, kita masukkan. Kita akan aduk aja, cuma sampai rata doang.
Jadi ini tuh gampang banget, nggak ada spesifik teknik yang gimana banget ya. Oke ya, dan hasil akhirnya tuh jadinya tuh kayak paste gini loh. Ya ini udah bisa kita roll. Dia a very wet paste. Oke, di sini gue ada parchment paper, pakai plastik boleh, yang pasti anti lengket. Gue akan tipiskan adonannya di sini. Karena kalau nggak tipis kan kita nggak bisa pakai, ya nggak sih? Ini kita akan pipihkan. Jadi kalau bikin crackling itu biasanya ketebalannya itu 1,5 mili sampai 2 mili. Pokoknya jangan terlalu tebel, jangan terlalu tipis ya. Jadi kayak just nice aja gitu. Mau pakai akrilik boleh, kalau gue sih nemu kira-kira ya. Oke, rasain pakai tangan mana yang tebel. Oke, kalau sudah seperti ini, gue akan pindahin ke papan gitu. Ini gue akan simpan di freezer dulu. Jadi kalau trik gue nih, gue tunggu dia sampai agak setengah-setengah mengeras. Ini kan masih terlalu lembek nih. Kalau kita buka tuh dia bakalan lengket kan. Takutnya dia susah gitu. Tuh dia terlalu lengket. Gue akan simpan di freezer kayak 5 menit gitu sampai dia lumayan ngeset. Nanti baru akan gue cetak. Terus gue akan simpan di freezer sampai dia tuh benar-benar beku, baru kita bisa pakai. Oke, ini belum frozen tapi agak lumayan lebih firm. Jadi ini bisa kita buka aman begini. Ini akan gue cetak. Diameternya jujur gue lupa berapa. Nanti gue akan kasih. Pokoknya diameternya ini bakalan sama dengan diameter sus nanti. Ini gue akan potong-potong. Ini hujan BTW, jadi mohon dimaklumi. Nah ini kita akan tutup ya, dan simpan di freezer sampai dia tuh bener-bener beku, frozen. Nanti baru kita bisa lepasin. Oke, sekarang kita akan bikin susnya. Jadi kita akan bikin pate au choux kalau gue nggak salah sebut. Jadi seperti biasa, kalau gue bikin sus selalu menggunakan 2 jenis cairan, susu dan juga air. Karena air ini akan bikin dia tuh lebih kering, lebih kopong. Tapi kalau susu dia itu bikin si susnya itu ada seratnya. Jadi kebanyakan tuh kalau yang low budget ada yang pakai air semua. Tekstur susnya bakalan lebih kering, lebih garing karena tidak ada kandungan susu. Tapi kalau gue pribadi suka dicampurkan kedua-duanya, dapat tekstur garing dari si air, tapi dapat wangi harum dari si ini susunya. Ini gue pakai yang full cream biar lebih enak. Jadi pertama-tama basic bikin kue sus, kita harus selalu sudah panaskan oven di suhu 190 derajat. Jadi jangan ovennya nanti belum sampai suhunya baru kita akan nyalakan, karena sus itu harus di api tinggi dan nggak boleh apinya itu naik turun ya. Jadi di sini di panci ini kita akan masak semua bahan-bahan basahnya. Kita pakai susu cair ya. Jangan lupa juga air. Untuk flavor di sini gua ada menggunakan gula pasir dan kita kasih garam ya. Jadi harus balance antara asin dan juga manisnya. Dan di sini juga gua ada butter, mentega tawar ya. Mau pakai margarin boleh nggak? Boleh. Tahap paling penting saat bikin sus adalah di proses penguapan. Jadi ini bahan-bahannya harus kita didihkan bener-bener kayak mendidih heboh gitu ya, yang sampai betul-betul itu. Nanti kita akan masukin tepungnya dan kita akan masak di api kecil sampai dia itu benar-benar kering. Ini proses yang paling penting. Kalau penguapannya kurang, dia itu tidak dikeringkan secara baik. Meskipun resepnya udah bener nih ya, tapi kalau di penguapannya kurang, adonannya bakalan encer by the end of the day. So kita harus hati-hati ya. Ini kita akan pindahkan ke sini ya. Kita akan masak sampai dia itu benar-benar mendidih. Ya, sambil dia mendidih, nunggu. Di sini gue menggunakan tepung serbaguna alias tepung protein sedang. Ini kita harus tunggu. Dia kan masih stabil nih. Nanti dia bakalan mendidih gitu. Kita kecilin apinya, kita masukin tepung. Tuh ya, sampai dia itu tuh mendidihnya tuh kayak heboh gitu, kayak kalau kalian lagi mau bikin mie instan. Oke, di saat seperti inilah kita boleh kecilin apinya dulu. Terus kita akan masukin tepung terigu serbaguna. Api jangan dimatiin, kita akan masak di api kecil. Nanti perlahan dia akan menjadi satu adonan gitu loh. Jadi jangan cuma asal nyampur gini kalian angkat, tapi hati ya,
Ini kan dia kan masih agak misah nih. Kalau gue patokannya nih ya, setelah dia nyampur begini, gue kasih jeda 30 detik sampai 1 menit kita masak di api kecil untuk memastikan dia itu benar-benar kering. Oke, lihat gitu. Sudah benar-benar kering ya. Berasa tadi kan masih agak lembab tuh, ini udah kering. Dan kalau udah kayak gini ya, kita akan angkat. Kita akan pindahin ke wadah ini. Biar apa? Jadi kita akan tunggu dia sampai dia tuh nggak panas lagi. Baru kita boleh masukin telur ya, karena kalau kita masukin telur sekarang nanti hasil akhirnya bakalan jadi telur orak-arik karena terlalu panas. Nggak usah sampai dingin sih, pokoknya kalau kalian lihat uapnya sudah hilang dan sudah nggak sepanas tadi, udah boleh kita masukin telur. Jadi ini kita akan diamkan dulu. Sudah nggak terlalu panas, masih hangat-hangat dikit tapi nggak masalah, bukan temperatur yang bisa bikin telur tuh matang. Oke, kalau udah kayak begini, kita akan masukin 2 butir telur. Ini kita akan pecahkan satu dulu. Ini kita akan aduk. Jadi nanti dia akan membentuk satu adonan sus gitu loh. Ya, kadang-kadang kesalahan orang tuh pas dia masukin telur udah kelar nih, kok adonannya basah banget. Percayalah, itu tuh paling kemungkinan terjadi adalah proses evaporasi. Dan kalau kalian mau lebih mantep lagi, lebih presisi lagi, gue sarankan telurnya kalian timbang. Ini kira-kira kan gue pakai 2 butir telur. 2 butir telur itu versi gue itu tuh 110 gram biasanya ya. Oke. Ya, sampai dia kayak gini ya, sudah nyampur. Kita masukin telur kedua. Kita aduk juga sampai dia itu bener-bener rata. Oke ya. Biar lebih gampang, gua akan ganti pakai whisk. Oke, di sini gue itu ada plastik segitiga yang sudah gue kasih piping tip bulat. Ini diameternya itu kira-kira 1,5 cm. Bebas sebenarnya, kalau kalian nggak pakai ini nggak masalah. Cuma gue sukanya tuh biar gimana ya, bulatnya pas gitu ya. Ini kita akan masukin. Karena plastik segitiga gue habis, jadi gue pakai yang kecil, nggak apa-apa ya. Di sini gue akan menggunakan seal pad. Sebenarnya nggak usah pakai seal pad. Kenapa? Karena sebenarnya loyang gue itu kan anti lengket. Nah, tapi karena ini kuenya bakalan hitam, takutnya kalian nggak bisa lihat, jadi gue pakai seal pad. Kalau nggak pakai seal pad, bisa juga pakai baking paper. Tapi kalau pakai teflon, sebenarnya nggak usah pakai seal pad, aman. Kecuali kalian pakai loyang yang kayak aluminium tuh, yang besi itu mesti dipoles-poles dengan mentega atau nggak dikasih baking paper. Ini ya, kita akan ikutin dia punya diameter. Nah, diameter cutter kan tadi kan yang ini nih. Jadi gua akan samain ukurannya biar bagus hasilnya. Jadi ini pakai ilmu kira-kira aja ya. Jadi sih sebenarnya gue sih nggak terlalu ngikutin banget, yang penting kayak hampir sama aja. Kita piping. Ingat ya, kasih jarak biar dia tuh ngembang. Oke, nah crackling tadi ya tuh ya, udah bener-bener keras. Ini kita akan copotin dan kita akan taruh di atas kue susnya. Ya, tuh ya. Jadi emang nggak terlalu tebal, nggak terlalu tipis, just nice. Ini kita akan taruh kayak gini. Lucu banget. Ini harus cepet ya, karena kan kalian tahu sendiri ya, crackling tuh cepet banget lembek, apalagi kalau kalian kerja di ruangan yang tidak ber-AC. Oke, ya, satu ya, sudah jadi. Jadi emang diameternya sengaja gua samain, slightly smaller, slightly bigger is okay. Dan ini akan gue panggang di oven yang sudah dipanaskan 190 itu 25 sampai 30 menit. Biasanya nih ya, biar dia garing, nanti gua akan setelah matang gue diamkan dulu di luar 15 menit dan gua akan panggang lagi di oven dengan suhu yang lebih rendah 160 selama 10 menit. Itu bakalan bikin susnya lebih garing ya.
Oke, kita kan nunggu kue susnya kan dingin. Sambil kita kan bikin isian cookies and creamnya. Kita akan make cream cheese biar kayak cheesecake gitu. Ini bakalan enak banget. Nah di sini gue ada cream cheese. Cream cheese-nya itu seperti biasa sebelum gue pakai, gue akan diamkan selama 15 menit di suhu ruang. Kenapa? Kalau dia keras-keras, dia tuh nggak bakalan bisa diolah karena bakalan kayak keras banget. Jadi kalau gue tuh cream cheese, gue akan diamkan 15 menit sampai dia itu lumayan playable kayak gini, tuh ya. Jadinya tuh kayak mudah gitu tuh ya, jadi playable tuh ya, jadi tuh nggak keras, sudah bisa kita pakai. Dan di sini kita udah boleh banget kasih gula halus. Pakai gula halus ya pastinya lebih cepat larut lah ya. Kita masukin. Oke, dan di sini gue pakai fillingnya Oreo, tau lah ya yang putih itu, biar untuk kasih depth rasa cookies and cream yang lebih kuat lagi. Ini gue akan lembut-lembutin asal doang kayak begini. Dan ini kita akan masukin ke campuran cheese-nya ya. Oke, ini kita akan cuman asal aduk aja. Pokoknya sampai kejunya dan si gulanya bener-bener rata. Ini kita ganti dengan whisk biar lebih cepat creamy. Jadi sekarang tujuannya adalah kita akan melembutkan si cheese-nya sama gulanya sampai kejunya itu sama sekali gak ada gumpalan ya, alias smooth. Oh ya, udah gak ada gumpalan sama sekali, smooth banget. Jadi kalau dia itu nggak ada gumpalan, pas nanti masuk krimnya itu bakalan hasilnya bagus banget kayak cheese mousse gitu loh. Nah di sini kan cream cheese mixernya udah jadi. Kita akan campurkan dengan whipping cream. Whipping creamnya itu posisinya dalam keadaan benar-benar dingin, alias gue taruh di kulkas, saat mau dipakai baru kita akan keluarin. Jadi nanti pas kita masukin krimnya pelan-pelan ke sini sambil diaduk, karena dia dingin, otomatis dia akan mengental secara langsung gitu. Tapi kalau krim kalian nggak dingin, kalian masukin sini, nanti yang ada isian sus kalian jadi kayak sup gitu. Jadi pastikan krim kalian itu harus dingin. Whipping cream cair ya. Ini krimnya dalam keadaan benar-benar dingin ya. Kita akan masukin dikit-dikit, jangan langsung semuanya, nggak bakalan smooth. Jadi kita masukin dulu kayak ya seperempat dulu, stop. Kita aduk dulu ya untuk melembutkan dia punya cheese. Tuh. Jadi karena kita sambil ngaduk, dia otomatis bakalan langsung apa namanya teremulsify juga. Tuh. Kita masukin lagi. Karena dia encer tapi dalam keadaan dingin, ini akan gua aduk sampai si krimnya itu agak mengembang. Kalau kalian males pakai mixer boleh banget ya. Kita akan aduk terus sampai dia itu kayak mulai mengental ya. Jadi kayak krim gitu. Ini agak pegal, kalian bisa banget pakai mixer, jangan song ide kayak gue pakai hand whisk. Kalau pakai mixer, pakailah mixer lebih cepet. Oke? Dan sampai hasil akhirnya tuh kayak mousse gini loh, tuh. Sampai kayak gini tuh. Kayak mousse kayak gini. Itu udah cukup. Ya. Dan di sini gua akan memasukkan Oreo, ini kurang lebih 8 sampai 10 piece, kalian hancurkan aja. Ini kita akan folding ya. Jangan diaduk pakai mixer karena kita nggak mau dia hancur. Dan hasil akhirnya jadi itu kayak begini tuh ya. Dan ini sampai kita akan pakai, kita akan simpan di kulkas. Lebih baik jangan langsung dipakai biar dia agak firm dulu. Setelah itu kita baru isi dan udah kita potong. Oke. Nah, ini dia kue susnya yang udah jadi tuh ya. Jadi tadi tuh setelah dia aku panggang 30 menit 190, gua keluarkan, gua turunin suhunya, terus gua diamkan dulu di suhu ruang selama 10 menit. Dan kalau dia udah nggak panas lagi, baru gua masukin ke oven kembali dan gua oven lagi selama kurang lebih 8 sampai 10 menit. Itu menghasilkan tuh ya sus yang lebih garing. Ya, kita kasih lihat satu, kita potong. Tuh ya, hasilnya bagus banget, dia tuh kopong dan serat-serat ini terbuat dari susunya itu kalau digabungin jadi kayak gini. Satu ya garing banget karena gue ovennya 2 kali. Oke, tuh ya, kalau sudah di kulkas dia hasilnya bakalan lebih kayak sturdy gitu loh. Tapi emang nggak terlalu padat karena gue mau creamy gitu kan. Nih kalau udah, kita akan pindahkan ke plastik segitiga untuk kita piping tip ke dalam
susnya. Ini bakalan enak banget, gue janji. Oke, sebagian dulu. Oke, sekarang kan si susnya ini sudah dingin ya. Ini bagus banget hasilnya. Dan ini gue ada piping tip, pakai apa aja boleh sih, pakai sumpit juga boleh. Ini fungsinya cuma buat ngebolongin doang sih. Jadi kayak gini nih. Ini bolongannya agak gede karena kan dia ada cookiesnya kan. Jadi takutnya cookiesnya dia kagak bisa masuk. Kayak ini kita isi seperti ini, kita bolongin kayak begini. Dan di sini ini kita akan potong aja. Jadi dipotong, potongnya agak gedean ya, biar bisa masuk cookiesnya. Ini kita akan masuk kayak gini dan kita isi sampai dia itu kayak keluar gini tuh, pas ya. Dan hasilnya sampai dia tuh kayak agak berat gitu. Udah, jadi deh. Garing, susnya itu bener-bener lembut, tapi dia tuh kayak lebih kering loh. Jadi dimakan barengan krimnya yang kayak creamy, cheesy, ada cookies creamnya ya. Itu enak banget asli. Terus ditambah garing-garing dari si crackle ini. Wah, kalian suka kue sus dan suka cookies and cream, wajib banget cobain ini. Parah, enak banget. So itu dia cookies and cream shoe, asli enak banget, gak gitu manis, bener-bener kalian tuh wajib coba. Dan jangan lupa juga komen di bawah kalau kalian punya segmen konten resep atau nggak kalian pengen gue bikin shoe series kayak gini, komennya gue pasti baca. Dan kalau bikin ini jangan lupa tag gue di Instagram. Until next time, bye bye.